Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kita masuk ke ad-darsul khamisa asyara, pelajaran ke-15, di mana pada pelajaran sebelumnya, di pelajaran 14, kita mempelajari dua dhamir, yaitu antum dan nahnu, dan bagaimana perubahannya ketika tersambung dengan isim maupun fi'il. Kemudian kita juga mempelajari nama-nama yang tidak bertanwin. Nah, di ad-darsul khamisa asyara kita akan belajar bentuk muannasnya. Ya, muannas dari antum. Ya. Baik, kita langsung masuk ke hiwar. Di sini ada al-fatayatu, artinya adalah para pemudi. Al-fatayatu adalah bentuk jamak taksir dari al-fatatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini para pemudi ini mengucapkan alaikum. Padahal kita telah pelajari bahwasanya kum ini adalah antum untuk laki-laki. Tapi di sini al-fatayatu, meskipun nanti ngobrolnya sama para wanita, nyapanya ke para wanita tetap pakai dhamir antum. Assalamualaikum. Ya. Ini menunjukkan tidak mengapa, tidak ada masalah meskipun pakai alaikum. Taib. Kata Zainabu wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Siapa kalian wahai saudari-saudari? Lawan dari antum adalah antunna. Tulisannya seperti ini. Antunna ini adalah kata ganti untuk lawan bicara perempuan banyak. Kalian, ya, perempuan. Ya, kalian untuk perempuan. Kemudian kata ihdahunna, salah satu dari mereka, nahnu banatus syaikhi Abbasin. Kita adalah anak-anak perempuannya Abbas. Kata Zainabu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ini kita udah jelaskan makna dari ahlan wa sahlan wa marhaban bila ditinjau dari kata per kata. Ya. Kemudian ummukunna ustadzati. Ibu kalian adalah ustadzahku. Di sini antunna ketika bersambung dengan isim maka dia menjadi kunna. Kalau antum kan jadi kum. Kalau antunna jadi kunna. Kaifa haluha? Bagaimana keadaannya? Keadaan ibu kalian maksudnya. Kata ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillahi. Dia baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian kata Zainabu, aina hiyal ana? Di mana dia sekarang? Kata ihdahunna hiyal ana fi Riyadh. Dia sekarang ada di Riyadh, di kota Riyadh. Kemudian kata Zainabu, mata zahabat. Ya, kapan dia pergi? Kita sudah pelajari ya, kalau kata zahaba bersambung dengan hiya maka menjadi zahabat. Ya. Tak di sini sebagai penanda bahwa fiil ini untuk perempuan. Kata ihdahunna zahabat qabla usbu'in. Dia pergi sebelum seminggu. Ya, usbu'in ini artinya seminggu. Kita sudah belajar tentang ba'da, ba'da artinya setelah, dan kata setelah ba'da adalah mudhafun ilaih. Begitupun lawan dari ba'da setelah yaitu sebelum. Qabla artinya sebelum. Ya, dan kata setelah sebelum menjadi mudhafun ilaih. Sehingga usbu'in di sini berharokat kasratain. Kenapa dia berharokat kasratain? Karena dia mudhafun ilaih.
Ya. Qabla usbu'in. Ya, sebelum seminggu. Maksudnya adalah pekan lalu, ya. Dia pergi pekan lalu, gitu ya. Kata Zainabu, man dhahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersamanya? Ihdahunna dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Yang pergi bersamanya adalah saudara kita, yaitu Ibrahim. Kata Zainabu, kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Kata ihdahunna, nahnu bi khairin walhamdulillah. Kita baik-baik saja, alhamdulillah. Jadi kata nahnu ini bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan, sama saja. Ya. Kata Zainabu, fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolah yang mana kalian? Kemudian kata ihdahunna, nahnu fil madrasatil mutawassitati. Kita di sekolah SMP. Kata Zainabu, matah tibarukunna? Kapan ujian kalian? Ya, mata di sini kata tanya untuk menanyakan waktu. Ya, mata artinya kapan. Ikhtibar, ya, artinya ujian diawali dengan hamzah wasal. Ketika terletak di tengah kalimat, hamzah wasalnya tidak dibaca. Matah tibarukunna. Kemudian kata ihdahunna, ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kita setelah sebulan atau sebulan yang akan datang. Kata Zainabu, adhahabatunna ilal madrasatil yauma? Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Al-yauma. Ya, al-yauma juga di sini termasuk zaraf zaman, keterangan waktu. Makanya dia di sini harokatnya fathah. Ya, al-yauma. Kata dhahaba, ketika bersambung dengan dhamir antunna, maka menjadi dhahabatunna. Ya, mudah ya. Nggak ada bedanya, cuma dihilangin annya saja. Jadi dhahabatunna. Kata ihdahunna, na'am, ya, dhahabna, kita pergi, wa raja'na, kemudian kita pulang. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Tamrin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan berikut. Silakan tamrin 1 dikerjakan. Kalau di pelajaran 14, tamrin 1-nya tentang antum, ya, sekarang tamrin 1 di pelajaran 15 tentang antun. Terserah ngasal aja nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan kaidah. Kaidah-kaidah yang telah kita pelajari ya, dari segi harokat, alasannya apa, ya, terutama terkait penggunaan, ya, pengaplikasian dhamir antun. Tamrin 2, annithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Muannaskanlah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati pada setiap jumlah berikut. Misalun contoh, antum tullabun. Ya, antum ini bentuk muzakkar, perintahnya adalah disuruh muannas. Dimuannaskan, diperempuankan. Maka menjadi antunna. Otomatis yang ditanya juga harus diubah nih. Ya, yang ini tullabun, tullabun itu para siswa laki-laki. Maka kalau para siswa perempuan apa? Talibatun. Ya, talibatun. Kalau tullabun ini bentuk jamak taksir, kalau talibatun ini bentuk jamak muannas salim, ya. Silakan tamrin 2 dikerjakan. Ya, dibikin jadi muannas. Tamrin 3, hawwilid dhamira, ubahlah dhamir kata ganti fi kullin minal jumalil atiyati pada setiap jumlah berikut. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana yang dijelaskan di contoh. Mithalun contoh, aina baitukum ya ikhwanu? Di mana rumah kalian wahai ikhwan? Kemudian dhamirnya diubah, aina baitukunna ya akhawatu? Di mana rumah kalian wahai saudari-saudari? Ya, kum jadi kunna. Kemudian yang ditanya juga harus diubah. Ikhwan ini kan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya akhwat. Ya, di sini nomor 1 contohnya.
Aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian wahai ikhwan, menjadi aina apa? Akhukun ya akhawatu. Di mana saudara kalian wahai saudari-saudari. Ya, bukan akhunya yang diubah, karena perintahnya adalah yang diubah domirnya. Maka dikatakan fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan adalah setengah dari jawaban. Ya, penting untuk memahami bentuk pertanyaan. Tayyib, tamrin 3 dikerjakan. Tamrin 4, dha' fil amakinil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong, fima yali, pada apa yang berikut, dhamiran munasiban lil mukhatabi, kata ganti yang sesuai untuk lawan bicara. Baik itu lawan bicaranya anta, satu orang laki-laki, antum, banyak orang laki-laki, anti, satu orang perempuan, antunna, banyak orang perempuan. Ya, silakan mana yang sesuai. Contoh nomor 1, apakah titik-titik muslimun? Ya, muslimun ini bentuk mudzakkar mufrad tunggal. Maka kata gantinya yang tepat apa? Nomor 2, apakah maridotun sakit? Maridotun ini kata sifat ya untuk perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya di sini. Ya, dan dia tunggal. Maka dhamir yang sesuai apa? Silakan dikerjakan. Tamrin 5, dha' fil amkinatil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong fil jumalil atiyati, pada jumlah berikut, dhamiran muttasilan, kata ganti yang bersambung, lil mukhatabi, untuk lawan bicara. Ya. Ketika kata gantinya bersambung dengan isim, ya, maka bisa jadi ka dari anta, kum dari antum, ki dari anti, dan kunna dari antunna. Ya, silakan dikerjakan. Tamrin 6, dha' fil amakinil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong, fi ma yali, pada apa yang berikut, dhamiran munasiban lil mutakallimi, kata ganti yang sesuai untuk mutakallim, orang yang berbicara, yaitu ana dan nahnu, saya dan kita. Silakan dijawab. Ini pematangan terkait dhamir ya, sebelum melangkah ke materi baru nanti. Tamrin 7, tidak perlu PR, sebagaimana biasa, silakan di-pause, diberikan harokat, diartikan, dan disesuaikan dengan apa yang kita bacakan. Nomor 1, dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Ayahku pergi ke Kairo sebelum seminggu atau pekan lalu. Nomor 2, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan engkau keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Saya keluar setelah pelajaran. Nomor 3, dhahabtu ilal masjidi qablal adzan. Aku pergi ke masjid sebelum adzan. Nomor 4, mata dhahaba ammuki ila riyadhi ya Aminatu. Kapan pamanmu pergi ke kota Riyadh wahai Aminah? Dhahaba qabla syahrin. Dia pergi sebelum sebulan atau bulan lalu, gitu ya. Nomor 5, aqabla salati dhahabta ilal mat'ami. Apakah sebelum salat engkau pergi ke tempat makan? La, tidak, dhahabtu ba'da salati. Aku pergi setelah salat. Di sini ada tabel ya tentang fi'il dhahaba yang telah kita pelajari saat bersambung dengan dhamir. Aina dhahabta ya akhi? Kemana engkau pergi wahai saudaraku? Di sini kata dhahaba bersambung dengan anta. Aina dhahabtum ya ikhwani? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Di sini dhahaba bersambung dengan antum. Aina dhahabti ya ukhti? Di sini dhahaba bersambung dengan anti. Aina dhahabtunna ya akhawati? Di sini dhahaba bersambung dengan antunna. Ana dhahabtu, ya, dhahaba bersambung dengan ana. Nahnu dhahabna. Dhahaba bersambung dengan nahnu. Ya. Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Qabla sebelum, ba'da setelah.
kaifa bagaimana, mata kapan, al-usbu'u pekan, asy-syahru bulan, al-adzanu adzan, as-salatu salat, raja'a pulang, ikhtibarun ujian. Nah, di sini ada ad-dhamairu al-munfasilatu. Domir-domir al-munfasilah. Domir-domir yang terpisah, berdiri sendiri. Ya. Contoh lil mufradi, untuk yang tunggal ada huwa talibun. Ya. Huwa di sini disebut domir munfasil, domir yang terpisah. Hiya talibatun. Anta talibun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibatun. Ya, ini domir-domirnya. Kemudian lil jam'i, bentuk jamaknya. Jamak dari huwa ada hum. Ya, tullabun, jamak dari talibun. Hunna, jamak dari hiya. Talibatun, jamak dari talibatun. Antum, jamak dari anta. Tullabun, jamak dari talibun, dan seterusnya. Ya, silakan ini dicatat kalau bisa. Ditempel di dinding atau apa, terserah. Dimasukkan ke catatan khusus, ya, perubahan-perubahan dhamir. Alhamdulillah, ya, kita telah menyelesaikan pelajaran 15. Tidak terasa, insyaallah sedikit lagi kita akan menyelesaikan jilid 1. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.